Menurut kitab suci kita, tentang kematian itu apa sebetulnya? Nah, yang pertama adalah kembalinya roh manusia kepada Bapa. Di dalam kitab Kohelet pasal 12 ayat yang ke-7 atau kitab Pengkhotbah, di sana dikatakan bahwa debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Bapa yang mengaruniakannya. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita lihat dari teks ini, debu kembali menjadi tanah seperti semula. Debu itu berbicara tentang tubuh manusia. Karena firman Tuhan katakan tubuh manusia itu terbuat dari debu. Itu sebabnya di Israel tidak ada budaya membakar mayat, itu tidak ada. Orang yang mayatnya dibakar itu hanya orang yang terkena kutuk. Nah, kembalinya roh manusia kepada Bapa itu adalah ketika seseorang itu mati, maka rohnya kembali kepada Bapa. Manusia tidak bisa jadi setan, karena setan adalah malaikat yang jatuh, jadi beda penciptaan. Sekalipun kepercayaan dunia ini ada yang mengatakan kalau orang mati maka ada yang jadi kuntilanak, ada yang menjadi pocong, ada yang menjadi vampir, ada yang menjadi genderuwo. Itu tidak bisa, saudara. Manusia itu rohnya kalau mati mesti balik kepada Bapa. Cuman terserah kembalinya itu di alam maut atau di Firdaus. Nah itu. Ya, makanya kisah ini bercerita tentang roh orang mati itu kemana. Jadi kita harus tahu dulu bahwa orang mati itu apa sih sebetulnya. Itu adalah kembalinya roh manusia atau lepasnya roh manusia dari tubuh. Kemudian setan itu bisa menjelma menjadi manusia. Itu pun hanya sebatas fenomena penampakan saja. Artinya hanya menyamar. Karena setan itu bukan manusia. Jadi ini sekaligus menjadi pelengkap dalam saya menerangkan tentang hal ini. Agar saudara tahu bahwa kalau ada orang yang dilihatin, misalnya papahnya yang sudah mati 1 bulan yang lalu atau setahun, itu jelas bukan keluarga kita. Tetapi itu adalah setan yang menjelma menjadi papa kita, orang tua kita, atau famili kita, atau suami kita. Yang jelas saya percaya hanya pada kitab suci saya, bahwa orang yang mati rohnya kembali kepada Bapa. Nah, saudara yang terkasih, kita akan lihat yang berikutnya. Orang yang mati itu sama saja dengan terlepasnya roh dari tubuh dan jiwa manusia. Yesua itu menyebutnya tidur. Itu bisa dilihat dari kitab Yohanan pasal 11 ayat yang ke-11. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita lihat bahwa Yesua mengatakan manusia yang mati itu rohnya tidur, ya tertidur. Itu artinya di sana itu tidak ngapa-ngapain, saudara. Ya, jadi mereka itu betul-betul nggak terasa apa-apa. Nah, awal dari suatu kehidupan yang maha kekal itu adalah kematian. Makanya kalau saudara baca di dalam kitab Yeremia pasal 21 ayatnya yang ke-8,
Dikatakan, dan kepada bangsa ini haruslah engkau katakan, beginilah Yahweh berfirman. Lihatlah, aku menempatkan di hadapanmu jalan kehidupan dan jalan kematian. Artinya, di hadapan kita itu ada dua fenomena saat kita mati nanti. Kita ketemu Shamayim, ketemu surga, atau kita masuk ke neraka. Ini yang harus kita pahami, saudara-saudara. Nah, kita lihat di sini ya, saya kasih tahu. Ini yang putih ini adalah kerajaan Yeshua, ya, Kingdom of Yeshua. Saya tidak akan membacakan ayatnya. Saudara catat saja, nanti bisa dibaca. Dan ini pertumbuhannya ada di Efesus pasal 4 ayat 14 sampai 16, 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 11. Nah, ini orang yang beriman. Ini ada garis, ya. Garis ini adalah garis kematian, saudara-saudara. Sementara yang merah ini adalah gambaran bagi manusia, ya. Yang merah ini adalah gambaran dari manusia yang jatuh dalam dosa. Di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Elohim adalah hidup yang kekal. Jadi yang atas yang putih ini adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Yeshua, dan yang merah ini adalah orang yang tidak percaya atau tidak beriman. Makanya di sini yang atas saya tulis kata faithful atau iman, sementara unfaithful yang bawah ini orang yang tidak beriman, orang yang tidak setia. Ya, ini di sini. Ini grave, ini kuburan, gambarannya begitu. Nah, baik orang yang percaya maupun tidak ini masuk ke kolom ini. Lukas 23 ayat 43. Nah, kalau kita lihat di Lukas ini, saudara, ini perlu juga kita sorotin ya. Ayo kita lihat ayatnya, ini cukup unik. Saya berharap saudara bisa lihat ayat ini dan tolong diperhatikan supaya saudara bisa paham. Ya, bagi saudara yang sekarang sedang nonton sambil chatting, tolong berhenti sebentar. Ya, saya berharap kalau saudara lihat materi di channel JNAS, itu jangan ngobrol sendiri saudara, tapi diperhatikan ya, supaya nanti kalau ada sesi tanya jawab saudara sudah paham gitu loh. Tapi kalau ngobrol sendiri waktu sesi tanya jawab dia tanya, padahal tadi sudah diterangkan gitu ya. Ayo sekarang kita lihat, ini bagian yang penting ya saudara, jangan sampai kita ini nanti keliru ya. Di Lukas 23 ayat 43 dikatakan, dan Yesua berkata kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, ini kan ucapan Yesua terhadap penjahat yang disalib bersama Yesua. Nah, sekarang pertanyaannya saudara, ketika Yesua mati, itu Yesua ada di Firdaus apa ada di rahim bumi? Di perut bumi, ayo. Jadi ini saya ingin saudara supaya paham ya, karena saya tanya banyak pendeta nggak ada yang tahu saudara. Jawabnya cuma bulat kemana-mana. Nah ini saya perlu kasih tahu nih ya, saya bandingkan ya. Lukas 23 ayat 43, perhatikan susunan katanya. Kata Yesua kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah, saudara, kalau kita lihat di sini ya, ada sesuatu yang unik. Ya. Karena ini akan bertentangan dengan Matius 12 ayat 40, saudara-saudara. Ya, coba kita lihat ya, Matius pasal 12 ayat 40.
Sebab sebagaimana Yunus berada dalam perut ikan 3 hari dan 3 malam, demikianlah Anak Manusia akan berada di dalam rahim bumi selama 3 hari 3 malam. Nah, sekarang jadi pertanyaan, saudara-saudara. Waktu Yesua mati, dia ada di rahim bumi apa di Firdaus membawa penjahat itu? Karena penjahat itu mengatakan, ingatlah akan daku ketika engkau datang sebagai raja. Dan Yesua berkata seperti itu. Nah ini, ayat ini saudara, kalau kena sama orang yang tidak beriman, lalu orang itu membalikkan kepada kita ayat ini, mereka bisa tuduh bahwa kitab suci kita itu ngawur. Atau istilahnya mencela-mencela. Di satu sisi mengatakan Yesua ke Firdaus bersama dengan penjahat. Sementara di sisi lain di Matius 12 ayat 40 Yesua ada di rahim bumi. Yang benar yang mana? Nah ini kalau saya tanyakan, termasuk pendeta dia kelabaan, bingung, saudara. Nah sebelum saya bahas lanjut, ini nanti ya kalau ini dilihat ini kan masa kedatangan Yesua ini. Nah, ketika Yesus datang itu terjadi resurrection atau kebangkitan. Ya, ini ayat-ayatnya nanti saudara bisa baca sendiri ya. Jadi ketika nanti Yesus datang, orang-orang yang mati itu bangkit, saudara. Oke, sekarang kita bahas tentang ayat ini ya supaya kita nggak keliru, saudara. Nah ini Lukas 23 ayat 43 ya. Kata Yesua kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ayat ini akan bertentangan dengan Matius tadi. Nah, saya perlu menjelaskan bahwa teks bahasa Ibrani yang sebenarnya itu tidak ada titik komanya. Hanya tulisan semua, tapi nggak ada titik komanya. Nah, oleh karena itu penerjemahnya itu kurang teliti ya. Karena kalau saudara membaca di pasal 23 dan 43, itu orang akan berkesan bahwa Yesua hari itu juga ke Firdaus bersama dengan penjahat yang ada di sampingnya. Tetapi sebetulnya ya itu Yesua tidak di situ, saudara. Tapi ke rahim bumi. Lalu kalau begitu di mana letak kesalahan ayat ini? Letak kesalahannya adalah menempatkan koma. Sekarang saudara lihat di bagian bawah ini. Ini terjemahan yang benar harusnya begini. Kata Yesua kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu hari ini juga. Baru dipasang koma. Engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah di ayat bawah ini, itu memiliki arti yang sangat berbeda dengan yang di atas. Kalau yang di bawah, itu adalah ayat yang menunjukkan bahwa Yesua mengajak penjahat ke Firdaus, itu bukan hari ini juga. Ke Firdausnya enggak, tapi janjinya hari ini. Maka di sana dikatakan sesungguhnya aku berkata kepadamu hari ini juga. Nah, jadi yang dikatakan hari ini itu apanya? Ngomongnya. Engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi kalau begitu, saudara-saudara, bukan ke Firdausnya hari ini, tetapi ngomongnya ke Firdaus itu hari ini. Lalu ke Firdausnya kapan? Ya terserah Yesua. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu. Saya lanjut. Nah ini dia. Kalau kita perhatikan di sini, ya ini yang dulu saya sering menyebutnya dengan sebutan Hades. Tapi saya tidak menggunakan istilah Hades. Karena Hades itu sudah ada mitologi Yunani dimasukkan.
Waktu yang lalu saya sudah pernah menerangkan bahwa yang tepat itu bukan kata Hades, tapi Sheol atau Gehenna. Kalau saudara lihat ini sebetulnya adalah gambar bumi datar, ya, bukan bumi bulat. Saudara. Kalau bumi datar itu akan tepat persis seperti yang kitab suci tulis. Nah, sekarang saya akan terangkan tentang ini, saudara. Ketika Yesua mati, ya, kalau tadi kan kita sudah tahu ya bahwa roh orang mati itu perginya kemana? Yang percaya kepada Bapa Yahweh itu pergi ke Firdaus. Tapi yang tidak percaya, yang berdosa, dia masuk ke Sheol, saudara. Nah, seluruh mata air di dasar samudera raya terbelah. Dan jendela-jendela langit terbuka. Dan hujan turun ke atas bumi 40 hari dan 40 malam. Ini kalau saudara lihat di kitab Yasher pasal 6 ayat 14. Atau kitab Sefer Hayasa atau Sefer Hayasher. Sefer itu artinya kitab. Ya. Nah itu sangat jelas saudara bahwa ini adalah bentuk dari bumi datar. Makanya kalau orang ngotot bicara tentang bumi bulat, ya saudara itu mau ditipu oleh mereka itu yang sekarang bikin ulah itu, saudara. Itu kan yang menciptakan bumi bulat. Kebohongannya sudah pernah bongkar habis-habisan. Nah, saudara tahu ini ya dikatakan waters above the firmament. Ini sebetulnya adalah air yang di atas. Makanya ini kalau saudara baca ya dalam kitab Bereshit atau Kejadian pasal 1 ayat yang kedua, di sana dikatakan begini saudara. Saya akan tulis ya Kejadian 1 ayat yang kedua. Dan bumi menjadi tak berbentuk dan hampa. Dan kegelapan ada di atas permukaan samudera raya. Dan roh Elohim ada mengeram di atas permukaan air. Jadi roh Elohim itu bukan air yang bawah ini, salah saudara. Ini ada di atas. Jadi ini yang disebut dengan air. Makanya dulu sebelum saya tahu arti dari bumi datar, saya bingung saudara. Kok Tuhan memisahkan antara air dan air? Air yang mana? Nah, di sini kita baru tahu bahwa air itu sebetulnya adalah air yang ada di atas cakrawala. Nah, di atas air itulah roh Elohim berkuasa, mengerami di sana. Ya. Nah, Yesua itu di sini, saudara. Di Matius 12 ayat 40 ini, di Sheol. Kemudian juga di Divrei Hayamin Aleph. Atau kitab Tawarikh atau 1 Tawarikh 16 ayat 30 itu di sini. Kemudian kitab Tehillim atau Mazmur 19 ayat 1. Dan ini adanya di sini. Makanya kalau orang menggunakan bumi bulat, saya mau tanya, mereka kan selalu mengatakan bumi berputar. Lah kalau bumi berputar pakai logika saja anginnya kayak apa kira-kira saudara? Wong bumi bergetar sedikit saja rumah pada ambruk kok. Kok bumi berputar? Sekarang yang jadi pertanyaan yang kedua adalah bintang itu berputar atau diam? Lah bingung kan saudara? Kalau buminya berputar, logikanya bintangnya pun harus ikut berputar. Dan ketika bintang itu berputar, maka letaknya akan berubah-ubah tiap detik. Tapi faktanya kan enggak. Ya, tapi saya malam ini tidak akan berbicara tentang bumi datar. Tapi ini sekedar saudara tahu saja bahwa ini adalah bentuk gambar dari bumi datar. Ya, jadi cakrawala, kemudian matahari, bulan, bintang dan lain itu ada di bawah ini. Bukan di atas. Nanti orang bilang begini, saudara. Nah, ini salahnya ini. Orang bilang begini. Nah, kalau bumi itu datar, berarti kan seluruh dunia terang semua.
karena diterangi oleh matahari. Ya ini artinya apa? Kita melihat bumi datar, tapi pakai otak bumi bulat, nggak akan nyambung, saudara. Karena bumi bulat itu mengatakan bahwa matahari itu punya jarak 150 juta kilometer. Dan itu salah. Nggak setinggi itu, saudara. Itu sebabnya kalau tingginya segitu, ya iya seluruh dunia akan nyalakan, akan terang terus, nggak ada malamnya. Tapi kan itu nggak. Mataharinya di bawah. Dekat. Jadi yang kesinari ya yang di sekitar matahari. Dan mataharinya yang berputar. Makanya Yosua pernah menghentikan matahari dan bulan ketika perang itu. Hai bulan, berhentilah engkau di lembah Ayalon. Ayalon atau Gibeon, lupa saya. Nah, matahari engkau berhenti di lembah Gibeon. Gibeon atau Ayalon, lupa saya. Pokoknya disuruh berhenti. Dan yang disuruh berhenti itu adalah benda-benda cakar langit, benda-benda langit. Bukan buminya yang suruh berhenti. Kalau karena buminya itu sudah berhenti. Ya, ini hanya sekedar teori saja lah. Ya, saya tidak akan menerangkan ini secara panjang lebar. Kalau saudara mau lihat ya silahkan lihat aja di channel saya sudah ada itu. Bahkan bukti-buktinya pun ada. Jadi bumi bulat itu diciptakan oleh NASA. Oke, sekarang saudara lihat di sini ya susunan kata-kata Yesua tadi. Oh ya, tadi sudah saya terangkan kok ya, saudara ya. Kita lanjut. Nah ini. Jadi Yesua ada di perut bumi ya, atau di rahim bumi. Nah, ketika Yesua datang kembali, terjadi kebangkitan, saudara. Setelah kebangkitan, baru akan ada penghakiman. Ini terlepas dari kerajaan 1000 tahun dan sebagainya ya. Ini saya kompas di dunia alam roh saja tentang peristiwa yang bakal terjadi. Jadi setelah Yesua datang, itu orang-orang dibangkitkan lalu masuk ke penghakiman. Nah ini kenapa saya selalu mengatakan orang yang sudah memanggil nama Bapa Yahweh itu wajib dibaptis pembaharuan. Metrai kepemilikannya itu harus diperbaiki. Karena ada ayat firman Tuhan yang mengatakan, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di surga. Jadi ketika kita menerima Bapa Yahweh yang jadi pertanyaan, kita diikat dalam nama siapa? Dulu pernah kita diikat, tapi dalam nama asing, bukan nama Tuhannya orang Israel. Itu sebabnya kita perlu mengubah nama itu. Ya, meterainya harus diperbaiki. Tapi ya terlepas saudara mau apa tidak ya itu bukan urusan saya. Pokoknya saya hanya memberitakan Anda yang tidak mau dimeterai atas nama Bapa Yahweh, engkau hanya ngaku-ngaku aja sebetulnya. Tetapi meteraimu masih salah. Meterainya adalah meterai dalam nama sesembahan asing. Kemudian di sini ada kekekalan ya, masuk kekekalan. Nah, inilah yang mulai adanya neraka dan surga. Nah, ini sudah masuk ke alam kekal. Ini yang disebut dengan jurang yang tak terseberangi. Nah, jangan sampai kita ini jadi malah masuk ke neraka, saudara. Karena neraka itu sifatnya kekal. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Tidak ada. Nah ini. Saudara akan melihat dua peristiwa yang mengerikan seperti ini. Apakah saudara waktu mati dijemput oleh Yesua sebagai pembela kita? Dan kita akan masuk ke kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Saya yakin pada saat saya mati dan Yesua menjemput saya pasti akan nangis. Nangis sukacita. Dan nangis karena saya merasa tidak layak.
Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak percaya, maka kita akan dibuang ke api neraka. Nah, sekali lagi kalau kita berbicara tentang api neraka, saudara-saudara, itu banyak sekali penafsiran yang keliru, yang keluar dari kitab suci kita. Yaitu di neraka nanti orang disiksa, yang nyiksa setan tadi. Nah, itu sebetulnya adalah merupakan kesalahan. Karena setan tidak pernah menyiksa orang di neraka. Nggak ada ayatnya, saudara. Saudara boleh cari dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Tunjukkan kepada saya, ada setan yang menyiksa manusia di neraka. Nggak akan pernah ada. Tapi yang ada adalah setan yang tersiksa di neraka. Kenapa dia tersiksa? Ya namanya juga panas. Bagaimana nggak tersiksa? Coba saja saudara duduk di mobil siang hari panas terik, tutup semua pintu, jangan pakai AC. Nah itu saudara bisa merasakan itulah neraka. Nah saudara yang terkasih, kalau kita sudah berbicara tentang masalah neraka, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita ini siap untuk masuk ke surga? Kalau siap, apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Dan siapa yang saudara sembah? Nah, ini dia. Peta tadi kalau saya panjangkan jadi seperti ini, ya. Inilah keadaan di mana manusia ketika mati itu kemana? Jadi terjawablah sudah. Kalau manusia mati yang tidak percaya, dia berada di Sheol. Tetapi yang percaya kepada Yesua sebagai sumber kebangkitan, maka saudara ada di Firdaus. Orang mungkin tanya sama saya, Pak Lukas ini belum pernah mati kok ya cerita kematian. Betul, saya memang tidak pernah mati atau belum pernah mati, saudara. Ya, tepatnya belum pernah mati. Tetapi saya bisa cerita ini karena berdasarkan cerita dari orang yang pernah mati dan bangkit kembali. Itulah Yesua HaMashiach. Kalau Yesua bercerita, saya percaya wong dia pernah mati kok. Tapi kalau orang nabi-nabi yang cerita ini itu ya masih meragukan juga mereka mati ya tidak pernah kembali. Tapi kalau Yesua yang cerita, saya yakin 1000% bahwa apa yang diceritakan Yesua itu pasti benar. Jadi sangat jelaslah saudara, kalau kita mendengar atau diberi sebuah pertanyaan, roh orang mati itu kemana? Maka jawabannya simpel, bahwa orang yang percaya kepada Yesua HaMashiach yang sudah termeterai, maka dia akan masuk ke surga. Yang tidak, ya mohon maaf, Anda akan ketinggalan, akan berada di neraka. Nah, sekarang saudara, kita lihat apa yang sekarang sedang setan lakukan untuk manusia, sehingga manusia itu jatuh dalam dosa atau meninggalkan Tuhan. Maka yang dilakukan oleh setan adalah menaburkan bibit kekecewaan. Nah, saudara lihat, bagaimana kalau saudara hidup di dunia ini diwarnai dengan kekecewaan. Hati-hati saudara, kekecewaan itu bisa membuat orang jauh dari Tuhan. Kekecewaan itu membuat orang yang tadinya melayani bisa berhenti melayani. Itu kekecewaan. Yang kedua, bagaimana caranya setan menjatuhkan manusia, yaitu pindah agama. Kalau saudara membaca di dalam kitab Bilyahna atau kitab Wahyu pasal 20 ayat 12,
Di sana diceritakan adanya kitab-kitab lain yang dibuka. Pertanyaannya adalah, kitab apa yang dibuka itu? Tidak lain adalah kitab agama masing-masing. Nah, di situ Tuhan akan mengatakan begini, kamu agamanya si A, agama A misalnya, atau agama B, terserahlah, pokoknya di luar iman kita. Maka Tuhan akan berkata, menurut agamamu, keselamatanmu sudah terjamin atau belum? Orang pasti akan kelabaan. Siapa yang menjamin keselamatan? Seluruh kepercayaan di atas muka bumi ini, tidak ada yang bisa menjamin keselamatan manusia. Makanya kalau ada orang yang mati, selalu mengatakan apa? Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan. Masih semoga. Tapi kita yang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, maka kita yakin bahwa orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, karena dia memperoleh jalan hidup yang kekal, maka sudah dipastikan kita yang percaya kepada Yeshua dipastikan selamat. Kita tidak berada di jurang kebinasaan. Nah, orang bisa pindah agama itu bermacam-macam ya, saudara-saudara. Cara yang pertama, ya tadi kekecewaan itu bisa pindah agama. Yang kedua, ya ini kecewa itu kan macam-macam ya. Orang pinjam duit, nggak dipinjemin, kecewa. Orang benturan dengan yang lain, kecewa. Kekecewaan itu sedang disebarkan saat ini oleh setan di berbagai belahan kehidupan manapun. Jadi kalau hari ini saudara kecewa, hati-hati. Jangan-jangan saudara sudah termakan oleh kuasa kegelapan. Orang pindah agama itu juga bisa, bukan cuma karena kekecewaan, tetapi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu bisa memicu seseorang saling bermusuhan. Dan itu faktor-faktornya sangat banyak ya. Masalah perkawinan juga, macam-macam. Sekarang yang ketiga adalah masih ibadah, bahkan melayani, tapi hanya suatu kebiasaan. Nggak punya beban sama sekali. Seharusnya orang yang melayani pekerjaan Tuhan, orang itu harusnya itu menyadari bahwa di dalam dirinya itu harus meningkatkan, bukan kebiasaan. Apalagi kalau orang dia kebiasaan, itu kalau pas tidak pelayanan, dia nggak mau datang ibadah. Itu sudah kelihatan kebiasaan, bukan melayani karena cinta Tuhan. Jadi kalau saudara datang ibadah itu menjadi suatu kebiasaan, yaitu bahaya, saudara. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Bagaimana cara setan menjatuhkan supaya manusia itu bisa masuk neraka, yaitu dengan kemalasan, menggunakan banyak sekali alasan. Ada orang yang baru kawin dan punya anak, disuruh ibadah, dia bilang, aduh anak saya masih kecil, repot. Nanti begitu anaknya sudah besar, ngomong lagi, ya saya sibuk dengan pekerjaan. Seperti itu, saudara. Makanya orang-orang yang seperti ini, itu sebetulnya orang yang tidak pernah mikir, nggak akan tahu bahwa sebetulnya ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, kita sedang menghimpun dana besar di sama itu. Kalau kita lihat di Pengkhotbah atau Kohelet 9 ayat 10. Selama dalam penantian itu tidak ada penginjilan lagi atau kegiatan apapun. Itu tertidur. Karena sekarang ini ada penginjilan, ada pengajaran. Ada seorang pendeta yang mengajarkan bahwa
Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kita wajib menginjili roh orang mati, katanya. Dulu pernah ada itu. Tapi sekarang Pak Pendetanya sudah meninggal dunia. Mengajarkan bahwa kita perlu menginjili orang-orang yang mati. Saya bilang itu salah. Orang yang sudah mati, rohnya tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Tidak ada. Orang yang sudah mati ya sudah. Dia harus mempertanggungjawabkan apapun yang dia jalani selama hidup di dunia ini. Pernah ada pendetanya itu, Pak Pendetanya yang ngajarin begitu, dia ngomong begini sama saya. Saya baru saja mempertobatkan 3.000 arwah orang mati. Waduh, saya tanya, ya kalau begitu, kalau sudah dipertobatkan, baptisnya bagaimana? Sedangkan Yesus kan berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka. Lah itu orang-orang arwahnya orang yang sudah mati, kalau sudah bertobat, tuh baptisnya bagaimana? Bingung sendiri dia, saudara. Makanya saya katakan bahwa orang yang sudah mati tidak ada lagi hubungan apapun dengan orang yang ada di dunia ini. Masing-masing harus mempertanggungjawabkan kehidupan di hadapan Tuhan. Nah sekarang, kalau kita lihat di Kejadian 2 ayat 7, Kejadian 3 ayat 19, itu bicara fisik. Kembali menjadi tanah bersama dengan jiwanya, sementara rohnya kembali kepada Bapa Yahweh. Jika seseorang mati, dia kembali berbentuk roh. Jadi tidak ada anak-anak atau dewasa atau nenek-nenek peot di surga, enggak ada, saudara. Itu sebuah pengajaran yang salah. Kalau di surga itu ada anak-anak, ada nenek-nenek tua, enggak ada. Semua kembali seperti Yesua. Umur kita ini nanti kalau mati di surga itu sekitar 33 tahun. Kira-kira seperti itu. Seperti Yesua. Dan ketika seseorang itu mati, dia akan melewati lorong. Gitu. Saya dulu pernah melihat lorong ini, saudara. Ketika saya masih dalam dunia kegelapan. Saya lihat lorong ini, inilah lorong perjalanan roh manusia. Tergantung kita ini yang jemput siapa. Ya. Ini adalah gambaran yang mana saya katakan orang yang sudah meninggal tidak bisa didoakan atau diminta sesuatu. Tidak bisa. Dari ayat-ayat tadi sudah mengindikasikan bahwa orang yang mati, rohnya nggak ada di kuburan, nggak ada sama sekali. Rohnya kembali kepada Bapa. Kalau yang muncul-muncul di kuburan itu setan, kayak kuntilanak segala, itu setan semua, bukan manusia. Itu setan-setan itu kan malaikat yang jatuh. Ya, jadi nggak perlu kita minta-minta di kuburan, saudara. Minta nomor, coba aja kuburan tanyain gitu, Mbah, nomornya berapa Mbah? Saya tak beli nomor. Coba dari kuburan ada suara, nomornya sekian-sekian, paling juga orangnya lari. Ya, jadi nggak usahlah kita ngikutin gaya-gaya orang-orang yang tidak ngerti tentang kitab suci. Nggak usah minta-minta di kuburan. Kalau mau minta ya sama Tuhan. Kemudian ini juga ada sebuah kejadian yang saya pikir kurang tepat ya. Orang yang sudah meninggal itu nggak bisa membaca sekalipun diberi komputer. Bahkan supaya kelihatan rohani, kalau mati ditaruh kitab suci. Ya. Kemudian dipeluk. Emangnya di dalam peti nanti bisa membaca orang gelap gulita. Apalagi kalau di dunianya itu malas membaca Alkitab. Dikasih kitab suci kayak gitu malah, kalau misalnya ini bisa hidup, ini apaan sih ini? Saya disuruh baca lagi.
Padahal orang yang sudah mati itu tidak bisa membaca. Orang tangannya sudah pada kaku, otaknya sudah lebur. Bagaimana membacanya, saudara? Itu kan hanya psikologi aja. Apalagi kalau peti matinya dikasih komputer kayak begini. Emangnya orang bisa main komputer apa? Ya. Jadi ini sebetulnya adalah tindakan-tindakan psikologi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau mati ya sudah. Saya bahkan berani mengatakan, saudara, penguburan jenazah yang paling sempurna itu adalah seperti orang Islam. Kenapa? Karena nggak perlu pakai peti, tubuhnya atau jasadnya itu cepat menjadi tanah. Kalau orang Tionghoa lebih ngeri lagi. Ada yang pakai terbelah. Terbelah itu adalah pohon yang dibobok, saudara. Lalu jenazahnya ditaruh di situ. 50 tahun itu udah hancur itu. Ya. Nah ini adalah peti mati yang saya sempat lihat. Nah saudara lihat di sebelah kiri atas itu petinya, itu mewah sekali ya saudara. Itu harganya pasti mahal. Nah yang kiri bawah ini yang disebut terbelok. Ini biasanya orang-orang Cina yang melakukan ini. Orang juga bisa menyebut dengan peti mati kembang cengkeh katanya. Ini kalau mayat dimasukkan di sini, 50 tahun nggak akan hancur ini, saudara. Ini yang di sebelah kanan bawah, ini juga peti mati. Ya, bentuknya macam-macam. Makanya saya lebih suka kalau orang meninggal itu ya kayak orang Islam gitu, ditaruh di kain kafan, geletak kayak gitu. Memang kesannya kok kayak lemper gitu ya saudara. Tapi itu yang paling baik menurut saya. Kenapa? Karena jasadnya itu cepat menjadi tanah. Dan saya katakan, orang yang mati itu tidak boleh dibakar. Karena pembakaran itu namanya kremasi. Itu bukan debu, tapi abu. Abu itu hasil dari kremasi. Kalau debu itu tanah, saudara. Kemudian ini juga saya tunjukkan peti-peti mati yang aneh-aneh. Ya, ada yang bentuknya ikan, ada yang bentuknya pesawat, ada yang bentuknya handphone, ya, ada yang bentuknya burung, macam-macam dah. Nggak tahu ini bukan di Indonesia, ini orangnya hitam-hitam kayak gini. Mungkin di Brasil atau di Nigeria. Tapi ini jelas, kalau menurut saya sih, ya istilahnya cuma just fun saja ya. Kalau saya kurang pas ya menurut saya. Tapi nggak tahu sih, ada yang senang begini ya, itu terserah. Nah ini yang saya sampaikan, saudara, materi saya yang pertama. Sekarang yang akan saya tunjukkan kepada saudara adalah bagaimana kita itu mengupayakan keselamatan dari orang. Ya. Nah ini saya akan tunjukkan, bentar ya. Ya, nah ini share. Oke. Nah, ini bisa masuk apa enggak ya? Coba saya lihat dulu. Masuk apa enggak ini? Nah, oh ya, masuk. Oke. Nah, ini saudara, ini adalah upaya penyelamatan terakhir. Biasanya seseorang ketika menghadapi kematian ini cukup mengerikan. Artinya begini, bagaimana ketika kita berhadapan dengan orang yang katakanlah selama di dunia ini kondisinya tidak punya iman.
Nah, saya punya keyakinan, saudara-saudara, bahwa kita itu bisa berperan sebagai orang yang mengalami kecelakaan atau mendekati kematian seperti ini. Nah, biasanya menghadapi kondisi keluarga yang kritis, itu orang cenderung panik dan mengambil jalan yang salah. Padahal inilah saat yang paling menentukan. Orang yang sudah ada di ujung kematian itu macam-macam ekspresinya, saudara. Saya itu menghadapi orang yang berada di sakratul maut itu berkali-kali. Dan itu macam-macam ekspresinya. Ada orang yang ketakutan. Lalu dia bilang gelap, gelap, gelap gitu. Nah, itu saya yakin pasti ada malaikat maut yang menjemput. Dan itu mereka penuh dengan ketakutan. Tetapi saya pernah juga melihat ada orang menjelang kematian, itu wajahnya nampak damai sekali. Bahkan keluarga yang sudah pada nangis, itu bisa dihibur. Dia bilang ini, kalian jangan nangis. Coba lihat itu malaikat-malaikat Tuhan sudah menjemput saya. Kalian nggak usah nangis, kita nanti akan ketemu lagi di sana. Ya, dia merasa damai sekali. Dia bisa cerita kepada saudara-saudara yang menangisi karena akan mati. Dia bilang nggak usah nangis. Saya itu tidak masuk neraka, lihat tuh. Malaikatnya sudah menjemput. Ada yang ekspresinya begitu. Tetapi ada juga yang ekspresinya itu penuh penyesalan. Dia menyesal karena selagi dia hidup dan sehat, dia tidak melayani Tuhan. Dan dia tidak melakukan banyak hal untuk Tuhan. Apalagi orang yang katakanlah mau mati, itu biasanya alam rohnya terbuka, saudara. Dia lihat papahnya, dia lihat ini, itu sebetulnya penampakan setan semua. Setan yang menjelma menjadi orang tua atau teman atau sahabat atau apa saja. Sekali lagi orang yang sudah mati nggak bisa mengunjungi dunia ini. Bolak-balik sana kemari nggak bisa. Saudara. Kemudian bagaimana menghadapi orang yang mendekati kematian? Nah ini saudara. Saya mendapat 5 poin ini ya. Ada yang masih bisa diajak bicara, dan ini saudara seiman. Ada yang sedang ketakutan. Ada yang tidak bisa bicara tapi sadar. Tapi ada juga yang total tidak sadar atau koma. Dan yang kelima adalah yang tidak seiman. Nah ini bagaimana menghadapi kondisi orang yang mendekati kematian, tapi kondisinya ada 5 poin ini. Nah sekarang kita akan bahas satu persatu, saudara. Yang pertama adalah bisa diajak bicara dan dia saudara seiman kita. Maka yang harus kita lakukan adalah kita berdoa minta pengampunan. Karena orangnya masih bisa diajak bicara, dituntun. Ya, dituntun. Jangan malah panik, nggak karu-karuan. Ini khusus yang saudara seiman dan bisa diajak bicara. Karena kita sebagai imam ya, untuk mendoakan supaya orang itu bisa mengucapkan kata-kata. Kalau memang dia bisa bicara. Dituntun. Tuhan, saya minta ampun selama saya hidup di dunia ini. Saya membuat banyak sekali kesalahan. Saya mohon pengampunan daripadamu ya Tuhan. Jadi saudara menuntun orang itu. Tirukan saya ya. Nah saudara yang berdoa, orang itu yang berbicara. Kalau masih bisa diajak bicara. Ya. Nah sekarang yang kedua. Ini kondisi orang masih bisa bicara dan saudara seiman. Maka dia disuruh menyanyikan Shema Israel. Shema Israel itu biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada saat dia menghadapi kematian.
pada saat melahirkan bayi, itu bayinya dinyanyiin Shema Israel. Pernyataan iman itu, saudara. Begitu juga pada waktu perang. Ya, ketika perang, tentara-tentara Israel saat mereka mau perang, mereka juga mengucapkan Shema Israel. Begitu juga saat menjelang kematian. Maka saudara bisa membisikkan. Saudara bisa berkata, Bu, tirukan saya ya, Bu. Atau itu bisa nyanyikan Shema Israel, ayo nyanyi. Sekalipun itu di dalam hati. Kalau mereka malas untuk mengucapkannya karena lelah ya, capek, maka saudara yang nonton dan berkata, kamu nyanyikan saja dalam hati bersama saya. Lalu saudara nyanyikan Shema Israel Yahweh Eloheinu Yahweh Echad Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Ucapkan itu terus, saudara. Terus lu nyanyikan itu, pernyataan iman. Ya. Nanti dengan sering mengucapkan seperti itu, maka akan ada damai sejahtera yang sangat luar biasa. Ya. Ingat, ini adalah saat-saat terakhir manusia hendak menghembuskan nafasnya. Kemudian yang ketiga, putuskan kekuatan kutuk atau energi lain, baik diri sendiri atau orang lain. Saudara yang mendoakan, saya patahkan kekuatan kutuk, kekuatan energi-energi lain yang menguasai orang ini, saya patahkan dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kalau mereka pernah bersinggungan dengan hal yang seperti ini, saudara bisa mendoakannya, memintakan ampun, suruh menirukan, mumpung masih ada kesempatan di detik-detik terakhir. Kemudian yang keempat, suruh mengucap syukur. Ayo bersyukur, jangan teriak-teriak kesakitan. Sekalipun sakit, ya harus katakan, Tuhan, syukur, terima kasih. Aku berterima kasih untuk kebaikan dan kasih sayang-Mu, itu aja. Nggak usah teriak, aduh. Memang sakit ya berteriak, tapi teriakannya tuh diubah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur punya Tuhan yang ajaib. Begitu, saudara. Ya. Kemudian yang kelima, saudara tuntun untuk melepaskan roh pengampunan. Di sini saya katakan ya, ini ada tulisan yang saya katakan, ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ini adalah syair dari salah satu lagu. Mengampuni bila kami tak mampu, mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Yeshua, mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita sebagai manusia pernah diajari oleh Tuhan untuk kita bisa melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Sampai berapa kali? 70 kali 7 kali. Artinya itu sebuah peribahasa yang memiliki arti pengampunan tanpa batas. Memberikan pengampunan itu luar biasa, saudara. Ingat, saya ngomong ini adalah posisi seseorang yang sedang menghadapi maut. Oleh karena itu kita yang masih sehat, mumpung masih sehat, lepaskanlah terus pengampunan. Karena dengan kita melepaskan roh pengampunan, orang-orang yang menyakiti kita,
percayalah, saudara itu ada dalam kemuliaan Bapa Yahweh. Siapa sih kita manusia ini? Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Karena kita hidup itu hanya sementara. Jadi kalau kita mengasihi, kasihilah tanpa pamrih. Istilahnya itu mengasihi tanpa syarat. Selama kita mengasihi dengan segenap hati, Bapa Yahweh lah yang memberikan pertolongan, memberikan pembelaan, karena Bapa Yahweh itu kasih adanya. Nah, saya buat catatan. Beritahu orangnya bahwa kepahitan, kedengkian itu menjadi penghambat di kursi pengadilan Tuhan nantinya. Suruh pandang bagaimana Yesua mengampuni orang yang membunuhnya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, saya perlu kasih tahu kepada saudara. Bagaimana hebatnya penderitaan Yesua. Yang justru dia disakiti oleh orang yang dikasihinya. Dan itu caranya sangat keji sekali. Yesua disalib dan ditelanjangi total. Kalau saudara melihat foto atau gambar-gambar Yesua di luaran yang disalib memakai cawat, itu salah. Menurut kitab suci, Yesua itu Adam kedua. Adam pertama itu telanjang bulat. Adam kedua pun mengalami hal yang sama. Apalagi Yesua berhadapan dengan setan kebencian. Kekuatan neraka itu muncul pada saat itu. Jadi Yesua itu ditelanjangi tanpa sehelai benang pun yang menutupi tubuhnya. Jadi, saudara perlu memberitahu kalau orang itu kepahitan. Ceritakan, ayo lepaskan pengampunan. Ingat, Yesua itu dihina jauh lebih dari kamu. Dia menderita jauh lebih dari kamu. Tetapi Yesua dengan mudahnya memberikan pengampunan. Pengampunan itu indah, saudara-saudara. Ada banyak sekali orang-orang yang melakukan kesalahan dan mereka harus kita lepaskan pengampunan. Tidak perlu hati kita itu digeser oleh sikap orang. Ya. Nah sekarang yang kedua ya saudara, tadi bagaimana menghadapi kondisi orang yang mendekati kematian. Itu yang pertama, masih bisa diajak bicara dan dia saudara seiman. Sekarang yang kedua, bagaimana menghadapi kondisi orang yang mendekati kematian sedang dalam keadaan ketakutan. Nah ini yang mereka lihat tuh kira-kira kayak begini, saudara. Ya. Saya pernah melayani orang yang menjelang kematian, dia ketakutan hebat. Saya yakin yang dilihat orang itu pasti seperti ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tenangkan hatinya dan katakan bahwa ada Tuhan di sini. Lalu saudara berdoa mengundang Tuhan dan usir energi negatif dan buruk yang ada di situ. Jadi saudara perlu memberitahu kepada orangnya, katakan tenang saudara, ya nggak usah takut karena di sini ada Tuhan. Ayo tenang, ya. Ayo kita berdoa, kita undang Tuhan untuk hadir di sini. Saudara pimpin doa, ya, sehingga energi buruk yang ada di tempat itu benar-benar tersingkir. Saya ingin saudara melayani seseorang yang menjelang kematian itu, saya pikir lebih efektif ya. Artinya tidak mungkin dia menyangkal, apalagi mereka sedang menghadapi bahaya, menghadapi hal-hal yang menakutkan. Mereka tahu kok manusia itu sebetulnya bahwa di balik kematian itu ada kehidupan. Tapi orang kan cuek karena dia pikir aku masih kuat, aku masih sehat, aku kaya dan sebagainya. Ya, tapi pada hakikatnya
manusia itu sebetulnya takut ketika dia berhadapan dengan fenomena yang belum pernah mereka alami sebelumnya, yaitu kematian. Jadi tenangkan kalau mereka sedang ketakutan, ajak berdoa. Dan yang kedua, tetap seperti biasa, minta ampun. Nah ini bisa saja karena hukum tabur tuai ya, saudara-saudara. Saudara yang berdoa selaku imam, bertindak selaku imam, minta pengampunan dari Tuhan. Orangnya kan sedang ketakutan tuh. Ya. Makanya saya katakan bahwa setan itu tidak bisa menyiksa orang di neraka. Kalau setan mau menyiksa ya di sini nih, saat-saat kayak gini nih. Setan bocor manusia dengan hebat. Ya. Karena apa? Karena orang itu mungkin dulunya naburnya buruk, menabur dalam kehidupannya. Sehingga dia harus menuai apa yang pernah dia tabur. Jadi saya mengingatkan juga agar saudara berhati-hati jangan menabur keburukan. Ya, kalau menabur keburukan, wah itu repot, saudara. Kemudian sekarang yang berikutnya, yang ketiga. Bagaimana menghadapi kondisi orang yang mendekati kematian, tidak bisa bicara, tapi sadar. Nah, saudara harus menuntun untuk menirukan dalam hati Shema Israel dan permohonan pengampunan. Ini harus. Lalu juga saudara juga perlu berdoa seperti iman kita. Orangnya itu bila perlu dituntun, katakan, tirukan saya, Bapa Yahweh, Bapa Yahweh, aku percaya kepadamu, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapa Yahweh pernah turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia. Begitu saudara, dituntun dalam iman yang sesuai firman Tuhan. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, bagaimana menghadapi kondisi orang yang mendekati kematian, tapi total tidak sadar atau koma. Saya perlu kasih tahu ya saudara, bahwa orang yang koma itu sebetulnya hanya fisiknya, tetapi rohnya itu tahu. Orang itu sebetulnya masih bisa mengetahui apa yang sedang terjadi di situ. Pernah ada suatu kejadian, ada seorang perempuan yang sakit sampai koma. Dan waktu itu ada seorang dokter yang melakukan pelecehan seksual terhadap orang yang sedang koma tersebut. Ya. Diraba-raba, dijamah tubuhnya sana sini. Orangnya memang kalau dilihat nggak sadar, tetapi Tuhan izinkan orang itu sadar dan dia bisa cerita panjang lebar tentang sikap dokter yang mendatangi orang yang koma itu dan melakukan pelecehan seksual. Bayangkan saudara, itu artinya apa? Yang koma itu hanya fisiknya yang tidak mampu, tapi rohnya, jiwanya itu masih tahu. Saudara bisa jadi imam buat orang yang koma itu. Dan sekali lagi formatnya adalah lakukan Shema Israel, bisikkan di telinganya. Dan saudara bertindak selaku imam untuk orang tersebut, memohonkan ampun kehadirat Tuhan. Dan sekarang yang terakhir, yang kelima, yaitu bagaimana menghadapi kondisi orang yang mendekati kematian, tetapi dia tidak seiman. Kalau masih sadar, ya kasih tahu akan kepastian keselamatan melalui Bapak Yahweh. Tapi kalau sudah koma, ya pakai prosedur yang keempat tadi, saudara. Nah, ini adalah sikap kita dalam berupaya untuk melakukan penyelamatan yang terakhir. Sebelum dia menghembuskan nafas terakhir, kita perhadapkan dulu kepada Bapa Yahweh dan memohon pengampunannya. Itu. Nah, ini ada catatan ya. Jika hukum tabur tuai sedang berlaku,
maka didoakan seperti apapun seolah tidak membawa hasil. Tapi ini lebih baik karena dia bayar sekarang. Karena ada orang yang selagi sehat, selagi hebat, kaya, cantik, dan sebagainya itu, orang menaburnya keburukan, saudara-saudara. Nah, nanti pada waktu menjelang kematian, dia harus bayar apa yang dia taburkan itu. Kalau dia belum sempat bayar, itu yang bayar itu keturunannya, saudara. Makanya ada istilah kutuk keturunan. Jadi kalau orang itu sedang membayar, itu lebih baik dia bayar, sehingga tidak menurun ke generasi berikutnya. Yang penting jaga iman saja. Memang menyakitkan. Seperti kalau saudara lihat gambar orang yang saya tunjukkan ini orang yang sudah seharusnya mati, tetapi nggak mati, saudara. Saya pernah melayani salah satu jemaat dari gereja lain, karena dia ini dalam keadaan koma, ya, namun nggak mati, saudara. Saya waktu datang ke sana, saya tanya, ini sakitnya apa? Nggak tahu. Seorang perempuan dari leher sini sampai kaki itu seperti tanpa kulit, saudara-saudara. Isinya itu nanah melulu. Dan waktu saya singkapkan selimutnya, itu baunya busuk luar biasa dan nyaris tidak ada kulitnya karena kulitnya itu nempel di selimut, saudara. Saya katakan bahwa orang ini sedang menuai. Karena selagi muda katanya banyak menabur keburukan. Namun demikian, saya meminta pertolongan dari Tuhan agar Tuhan selesaikan sekarang saja orang ini. Ya. Jadi selama belum di dalam keselamatan Bapak Yahweh, ada kemungkinan besar dia disiksa oleh setan. Makanya perlu adanya baptisan pembaharuan, itu sangat penting. Itu sama saja saudara berganti meterai kepemilikannya. Ya, jadi catatannya seperti ini. Yang kedua, saudara, saat mendoakan orang sakit, abaikan situasi yang ada. Kenapa? Karena orang menjelang kematian, apalagi dalam keadaan sakit seperti ini kadang-kala baunya itu busuk luar biasa. Pedes, saudara, melebihi bangkai tikus. Ya, saya pernah melayani seseorang, orangnya masih hidup, masih bisa diajak bicara, tapi tubuhnya itu busuk sekali baunya. Walaupun demikian, kita tidak boleh lalu mengatakan, kamu kok busuk amat. Tidak boleh begitu, saudara. Kita harus dekati, itu resiko sebagai seorang gembala. Dekati, kita pegang tangannya, kita beri kekuatan, sekalipun ya rasanya mau muntah ya saudara, tetapi berusahalah minta tolong di dalam batin. Jangan sampai saya muntah di sini. Sambil saudara menceritakan, abaikan saja. Yang saudara lihat adalah orang ini harus selamat. Itu upaya penyelamatan yang terakhir, saudara. Ya, jadi abaikan situasi yang berbau busuk. Kemudian yang ketiga, transferkan kekuatan cinta semampu yang saudara miliki pada orang yang sakit. Nah, ini ternyata efektif ya saudara. Kadang-kala orang yang sakit didoakan itu kayak wegah-wegah gitu ya, malas gitu ya. Tetapi kita bisa mentransferkan kekuatan cinta yang paling dalam kepada orang itu. Ya, dengan motivasi adalah kalau sampai dia lolos mati masuk neraka. Nah, saudara harus selalu menjaga imannya. Transferkan roh kasih yang paling dalam. Ini pengalaman-pengalaman yang saya alami, kemudian saya catat, saya jadikan sebagai bahan khotbah saya. Ya, jadi transferkan kekuatan cinta
semampu yang saudara miliki pada orang yang sakit. Barangkali orang itu dulu pernah menyakiti saudara. Enggak apa-apa. Ya, makanya saya bilang, tingkat kedewasaan rohani seseorang itu ditentukan pada saat menghadapi sakit penyakit. Kemudian yang berikutnya, saudara-saudara, yang keempat, beri pesan agar jangan ada kegiatan spiritual dari iman yang berbeda. Posisi ini paling penting karena orang sakit itu sedang diperebutkan oleh dua kekuatan besar. Saudara kalau ada di situ harus berani mengatakan tidak kepada orang lain. Misalnya keluarganya manggilkan dukun atau apa. Kalau saudara sebagai istrinya, saudara harus berani berkata tidak. Atau mungkin akan didoakan dengan cara-cara yang beda dengan iman kita. Katakan saja, maaf Pak, itu sudah didoain Pak Pendeta saya. Pak Pendeta pesan, katanya nggak usah dibawa doa lagi oleh siapapun. Gitu aja, saudara. Nah, karena kondisi orang yang menghadapi sakratul maut, itu sebetulnya orang tersebut sedang diperebutkan oleh dua kekuatan besar. Jadi saudara adalah orang yang harus menjagai iman orang itu. Atau saudara tanamkan iman. Ingat, kita semua memang belum pernah mengalami kematian. Tetapi saya punya satu pengalaman, saudara. Saya sekali waktu duduk sendirian, kemudian saya merenungkan seolah-olah saya akan mati hari ini. Saya melihat mobil yang saya miliki, saya berkata dalam hati saya, sebentar lagi mobil ini sudah menjadi milik orang lain. Sebentar lagi mobil ini saya tinggalkan. Sebentar lagi sahabat-sahabat saya tidak ada lagi bersama saya. Saya harus berjalan sendiri menghadapi kursi pengadilan Tuhan. Tergantung kita ada di ujung lorong sana, siapa yang menjemput kita? Apakah Yesua? Dengan wajah yang penuh kasih dan berkata, masuklah hai anakku yang manis dan setiawan. Aku sudah mempersiapkan mahkota kemuliaan dan inilah rumahmu yang engkau miliki. Saya yakin kita pasti akan menangis, saudara. Kita merasa tidak layak. Bagaimana saya orang yang seperti ini kok upahku besar di surga. Nah, itu sebabnya saudara kalau menghadapi orang yang dalam keadaan sakratul ya, beri pesan sama keluarganya. Nanti nggak usah ya. Kalau ada orang-orang yang datang apakah dukun apa-apa, nggak usah. Harus berani mengatakan tidak perlu didoakan lagi. Kemudian yang kelima, akan lebih baik kalau selama keluarganya seiman, bentengi terus agar di menit-menit terakhir bisa mempertahankan imannya. Jangan lengah, saudara. Bentengi terus keluargamu. Karena detik-detik terakhir ini yang menjadi penentu. Saya punya sebuah kisah sebetulnya, seorang teman. Teman ini dulu waktu saya masih jadi Kristen biasa, itu pandai dalam bermain drama. Kalau setiap Natal, dia mesti jadi pemain watak, hebat sekali. Dan saya katakan orang ini rohaninya cukup tinggi, tapi sayang sekali dalam keluarga besarnya hanya dia satu-satunya yang punya iman kepada Yesus. Tetapi apa yang terjadi sekali waktu dia sakit, tidak ada yang ngurus. Dan dia dibawa keluarganya, akhirnya dipindah ke agama yang lain. Saya susah sekali mendengarnya, saudara.
dan tidak boleh dibesuk selain agama mereka. Wah, susah saya. Dan akhirnya dia mati dalam penyangkalan terhadap Tuhan. Yang keenam, kalau tidak memungkinkan dibaptis, jangan karang-karang sendiri pakai baptis percik. Baptis itu bukan percik, baptis itu ditenggelamkan. Kalau memang tidak memungkinkan, ya sudah didoakan saja seperti saat saya membaptis orang, tapi tanpa menggunakan air apapun. Kita nggak perlu ngawur, bikin karang-karang sendiri. Ya, jadi lebih baik kita ngomong, ya, berdoa, karena tidak ada air yang bisa membaptis, namanya juga dalam kondisi menjelang kematian, ya nggak perlu dibaptis. Sama seperti penjahat di kayu salib, kan tidak ada kesempatan untuk dibaptis, tapi toh dia bisa selamat. Ya. Sekarang yang ketujuh, jangan pernah mendoakan kematian sebelum diminta oleh keluarganya. Kadangkala orang merasa, wah ini sudah hampir menjelang kematian, main sikat berdoa, Tuhan segera ambil orang ini. Wah, itu saudara bisa berurusan dengan keluarganya. Lebih baik saudara berdoa saja untuk kekuatan imannya. Kalau ternyata keluarganya bilang, Pak ini yang sakit juga sudah siap, kami juga sudah siap, ya kita berdoa supaya Tuhan kirimkan malaikat maut yang menjemput rohnya dia kembali kepada Tuhan. Tapi kalau keluarga belum minta, ya jangan sekali-kali saudara mendoakan supaya orang itu mati, gitu. Itu salah. Kemudian yang kedelapan, jika dapat izin atau diminta, boleh dilakukan. Setelah semua prosedur dilakukan, baru undang malaikat maut untuk menjemputnya. Saya berkali-kali mendoakan orang yang keluarganya sudah siap semua, saya undang malaikat maut. Dan malaikat itu datang dan mengambil rohnya. Sampai-sampai ada jemaat yang berkata begini, kalau sakit, jangan panggil Pak Lukas. Itu malaikat maut katanya. Kalau didoain Pak Lukas bukannya sehat malah mati katanya. Sampai ada yang begitu, saudara-saudara. Ya, karena saya berulang kali mendoakan orang yang keluarganya sudah siap supaya didoakan agar penderitaannya tidak terlalu lama, supaya Tuhan jemput dan Tuhan kabulkan jemput. Termasuk papa saya sendiri. Waktu dia ada di ICU, saya dekati dia dan saya bilang, Pak, kami anak-anak sudah tidak mampu lagi untuk memberikan pengobatan kepada Papa. Dokter mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi harapan. Dan memang Papa saya juga sudah tua. Sekarang saya berkata begini, Papa boleh pulang sekarang. Nanti saya akan menyusul. Kita ketemu di pintu gerbang Samayu. Kita masuk bersama di negeri cahaya. Saya akan susul Papa. Sekarang saya ucapkan selamat berpisah. Selamat tinggal, sampai jumpa lagi. Saya ngomong seperti itu, enggak sampai 1 menit, saudara. Papa saya menghembuskan nafas terakhir. Dan saya tatap wajahnya, dan saya lambaikan tangan, saya katakan, selamat tinggal Papa. Kau adalah pendoa syafaat yang hebat. Sekalipun saya pernah kurang ajar kepada Papa saya, tapi dia berdoa supaya saya diselamatkan. Nenek saya berdoa supaya saya diselamatkan. Karena kehidupan saya itu berantakan luar biasa. Dan akhirnya saya tahu, saat itu Papa pulang, diiringi dengan doa saya. Ya, saudara. Nah, kita lanjut yang berikutnya.
Jika ada atribut-atribut keagamaan, singkirkan dulu. Tanpa kita mengurangi rasa hormat kepada kepercayaan yang lain, kita harus singkirkan atribut-atribut agar supaya orang tersebut tidak mengarah kepada benda-benda itu, tetapi mengarah kepada Tuhan, mengarah kepada Bapa Yahweh. Ingat, saudara ada di situ karena saudara diundang ada di situ. Jadi, saudara jangan segan untuk mengatakan, bagaimana kalau benda-benda ini singkirkan dulu ya saat saya berdoa. Begitu. Nah, ini yang saya bisa sampaikan kepada saudara sekalian tentang apa yang harus kita lakukan. Ya, inilah yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Kathy.